Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herman Efsos MSI. Saya dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan metode perkuliahan yang saya gunakan, yaitu metode DIA, Delivery, Interactive, and Assessment. Sebelum saya menyampaikan metode yang saya gunakan, yaitu metode DIA, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan apa itu manajemen CSR. Manajemen CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di sekitar perusahaan maupun masyarakat pada umumnya, agar masyarakat mampu produktif di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Mata kuliah manajemen CSR merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS. Adapun materi perkuliahan yang saya sampaikan kepada mahasiswa dengan 14 kali tatap muka atau pertemuan. Yang pertama adalah mengenal apa itu CSR. Selanjutnya, perkembangan CSR dari masa ke masa, manfaat atau arti penting CSR, dimensi-dimensi CSR, masalah atau isu-isu CSR, citra perusahaan, tata kelola perusahaan, community development, implementasi CSR, efektivitas pelaksanaan CSR, dan evaluasi CSR. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari perkuliahan manajemen CSR, diharapkan mahasiswa mampu mengingat, memahami, menganalisis, bahkan mengevaluasi pelaksanaan CSR yang ada di Riau sendiri. Untuk metode DAA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, untuk metode delivery saya menggunakan bahan ajar dari beberapa ahli. Yang biasa saya pakai itu adalah buku Profesor Toto Mardikanto dan buku Dr. Azheri. Selain buku teks, saya juga mengutip jurnal-jurnal, artikel, penelitian ilmiah. Selain itu, ada juga saya mengutip daripada bahan-bahan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan, yang tentunya berhubungan dengan manajemen CSR ini. Kemudian bahan-bahan tersebut saya kemas melalui tampilan PPT atau PowerPoint yang saya buat semenarik mungkin agar menarik minat mahasiswa untuk membaca. Seperti yang diketahui bersama bahwasanya di masa pandemi COVID-19 ini, perkuliahan di Universitas Islam Riau dilakukan secara daring atau online. Ada beberapa media yang saya gunakan untuk menunjang perkuliahan. Di antaranya adalah dengan menggunakan Google Meet, Zoom Meeting, Google Classroom, WhatsApp Group, dan aplikasi-aplikasi lain yang disediakan UIR, diantaranya adalah aplikasi Sarjana, aplikasi Cerdas, dan aplikasi Sikat. Yang mana tujuannya adalah tak lain tak bukan untuk menunjang lancarnya perkuliahan di masa pandemi ini. Metode selanjutnya adalah metode interaction. Adapun cara yang saya pakai adalah saya memberikan bahan perkuliahan berbentuk PowerPoint kepada mahasiswa seminggu sebelum perkuliahan dimulai. Yang tujuannya adalah agar mahasiswa mempelajari bahan yang saya berikan. Setelah dipelajari nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan menghidupkan perkuliahan, akan ada sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Strategi selanjutnya dari metode interaction ini, saya menjalin hubungan yang baik dengan mahasiswa, menjalin komunikasi yang baik dengan mahasiswa. Tujuannya tak lain tak bukan adalah agar di kelas pada saat perkuliahan, mahasiswa tidak segan-segan bertanya kepada saya.
Tetapi tetap ada batasan antara mahasiswa dan dosen, begitu juga dosen dengan mahasiswa. Metode selanjutnya adalah metode asesmen atau penilaian terhadap mahasiswa. Dalam penilaian terhadap mahasiswa, terlebih dahulu pada awal perkuliahan saya menyampaikan kontrak perkuliahan. Kenapa saya menyampaikan kontrak perkuliahan? Karena ini dirasa sangat penting sekali. Pada kontrak perkuliahan, karena kita pada masa pandemi atau COVID-19, saya menerapkan perkuliahan secara online. Nah, pada saat perkuliahan online, saya mewajibkan kepada mahasiswa untuk wajib menghidupkan kamera. Karena menghidupkan kamera adalah bukti bahwasanya mahasiswa hadir dalam kelas saya. Apabila mereka mematikan kamera lebih dari 15 menit, itu saya tidak anggap hadir. Sedangkan untuk penilaian pada kontrak perkuliahan, yang pertama adalah absensi, yang kedua adalah keaktifan, yang ketiga adalah tugas, yang keempat UTS, dan yang terakhir adalah UAS atau ujian akhir semester. Untuk persentase, absensi sebanyak 30%, keaktifan 15%, tugas 10%, untuk UTS 20%, dan untuk UAS sendiri 25%. Kenapa saya menitik beratkan kepada absensi dalam penilaian terhadap mahasiswa? Karena saya merasa kuliah ini waktunya lama, waktunya sampai 1 semester atau 4 bulan dengan tatap muka, intensitasnya 14 kali. Saya pikir kalau seandainya absensinya 30%, secara logika benar-benar saja, sah-sah saja. Kenapa demikian? Karena kita interaksinya sangat lama sekali, sedangkan untuk UTS dan UAS itu cuma waktunya 1 jam. Jadi saya tetap menitik beratkan kepada absensi, tanda mahasiswa serius untuk kuliah. Selanjutnya, berikut akan ditampilkan proses perkuliahan secara online atau daring dengan materi manfaat atau arti penting CSR untuk masyarakat, untuk perusahaan itu sendiri, dan untuk pemerintah. Sama-sama kita saksikan video sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Pak. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang ketiga ini ya. Kita mulai saja mata kuliah kita pada hari ini, yaitu tentang manfaat atau arti penting CSR ya. Kita mulai saja dengan slide-nya ya. Kita mulai dengan slide-nya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ini bahan udah saya kasih 1 minggu yang lalu ya. Seperti biasa kita mungkin sudah dibaca ya, alhamdulillah. Nanti silahkan berikan tanggapan ya. Kita kan udah semester 6 ya, udah semester 6. Artinya nanti kita biasakan berdiskusi. Kenapa berdiskusi? Supaya nanti kita bisa menghadapi suatu saat kita kan pasti nanti akan menghadapi usulan penelitian ya, ujian usulan penelitian dan ujian skripsi. 2 hal yang dihadapi. Dari sini kita belajar ya, biasa aktif di kelas ya. Seperti biasa, anggap saja saya teman kalian ya, yang biasa untuk berdiskusi ya. Jadi sekarang saya itu transfer ilmu saja ya, transfer ilmu saja. Saya juga dalam proses belajar, kita sama-sama mahasiswa. Oke. Jadi yang pertama adalah Majem CSR, arti penting atau manfaat CSR ya. Kita tanpa berlama-lama kita langsung aja mulai ya. Ini 5, ini 6 kelanjutannya, sorry. Slide-nya masih ini ya. Enggak apa-apa ya. 7, 8 ya. Arti penting CSR bagi perusahaan itu sendiri. Kenapa penting bagi perusahaan? Karena perusahaan itu yang melakukan kegiatan CSR ya. Jadi ada beberapa referensi yang salah satunya pendapat Haiman ya dalam buku Toto Mardikanto, saya kutip ini, menyebutkan ada beberapa alasan kenapa CSR penting dan bermanfaat bagi perusahaan. Yang pertama adalah merupakan hal yang etis dilakukan.
Kenapa etis? Karena dia memang sewajarnya harus melakukan kegiatan CSR ya. Karena dia berdiri perusahaan yang berdiri di daerah masyarakat, maka dia harus melakukan kegiatan CSR. Kenapa etis? Karena ada regulasi yang mengatur tentang CSR, yaitu kalau di Indonesia Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tadi yang mengatakan bahwasanya perusahaan wajib untuk melakukan kegiatan CSR. Sudah selayaknya mereka harus melakukan kegiatan CSR. Etis ya. Etikanya seperti apa sih kalau perusahaan? Ada sumbangsihnya. Kalau seandainya sumbangsihnya sama dengan Adam Smith tadi ya. Ekonomi klasik terus cari keuntungan ya. Kata Horace Bowen, Adam klasik ini cenderung dengan kikir pelit ya. Tidak ada sumbangsihnya. Nah, kalau ada perusahaan yang demikian maka dia dapat dikatakan ya kikir pelit lah. Artinya yang tidak mau menyumbangkan sebagian untungnya untuk masyarakat. Maka CSR itu adalah merupakan hal yang etis dilakukan. Selanjutnya adalah meningkatkan citra perusahaan. Jadi citra ini ya sama dengan kalau saya nilai sih cari perhatian ya. Cari perhatian supaya mereknya bagus ya. Citra saling cari perhatian ya. Paham maksud citra kan? Citra ini bukan lesson ya, bukan ya. Tapi citra adalah menonjolkan bahwasannya dia bagus. Banyak perusahaan-perusahaan besar kita lihat sama-sama misalnya ya. Tidak apa-apa kita menyebutkan merek ya di sini, nggak masalah, kita bukan apa juga ya. Aqua misalnya, Danone ya, Liga Danone. Atau dulu waktu saya masih lagi kecil, Liga Bank Mandiri ya. Mereka melakukan kegiatan CSR di bidang olahraga ya. Banyak juga yang lain-lainnya misalnya. Sekarang Liga apa? Kemarin sebelumnya Liga Shopee, sekarang Liga Shopee ya, yang sepak bola. Kenapa disebut itu? Karena mereka mengsponsori itu. Jarum yang luar biasa ya, Jarum. Dalam rangka untuk meningkatkan citra perusahaan, mereka mensponsori suatu kegiatan event olahraga yang besar ya. Misalnya Jarum itu dia mencari bibit-bibit unggul ya di bidang badminton. Ya, nanti dibiayainya, dikasihkan beasiswa, dikasihkan pelatihan dan lain sebagainya. Maka citranya baik. Kalau citranya baik, maka orang akan tertarik untuk membeli merek mereka. Maka meningkatkan citra perusahaan. Terlebih dan kurang citra itu cari perhatian, ria atau apa, terserah lah. Yang penting mereka telah melakukan kegiatan CSR, ya, citra perusahaan. Yang kedua adalah menghindari peraturan yang berlebihan. Nah, kita ada peraturannya ya. Selain Undang-Undang Perseroan Terbatas, ada juga Undang-Undang tentang UUPM ya, Undang-Undang penanaman modal ya, nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Nanti koreksi kalau salah ya. Ada juga kalau di kita sendiri di Provinsi Riau yaitu peraturan daerah provinsi nomor 6 ya, nomor 6 tahun 2012 ya, tentang TJSP namanya ya kalau kita ya. TJSP itu singkatan dari CSR. TJSP itu adalah tanggung jawab sosial perusahaan ya. TJSP. Nah, kita memakai TJSP ya, tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di daerah-daerah sendiri di 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau juga ada membuat regulasi berupa Perda Kabupaten ya, tentang TJSP juga ya. Kalau sebelum ada Perda yang di daerah, mereka semua memakai Perda Provinsi nomor 6 ya. Di situ dikatakan juga perusahaan wajib juga melakukan kegiatan CSR ya. Yang namanya eksploitasi alam dan lain sebagainya itu wajib melakukan kegiatan CSR ya. Selanjutnya adalah itu menghindari peraturan yang berlebihan. Nah, kalau saya nilai nggak ada peraturan yang berlebihan tentang CSR karena CSR ini peraturan tidak tegas ya. Itu kalau menurut saya ya. Nanti kita akan diskusi di sana ya. Selanjutnya adalah jenis kegiatan tanggung jawab sosial dapat juga menguntungkan. Ya, kalau misalnya kita melakukan kegiatan CSR itu menguntungkan perusahaan sebenarnya ya, bukan menghamburkan duit sebenarnya. Ya, daripada misalnya dia terkena hukum ya, hukumnya pun tidak jelas sebenarnya, sorry ya, saya kritik sedikit ya. Daripada dia misalkan orang-orang masyarakat dikatakan pelit dan sebagainya, lebih baik lakukan kegiatan CSR supaya nanti dapat menguntungkan perusahaan itu sendiri ya. Karena di sini sifatnya wajib ya. Kalau wajib tidak dilaksanakan berdosa sebenarnya kalau dikaitkan dengan agama ya. Jadi jenis kegiatan jawab sosial dapat juga menguntungkan perusahaan kalau perusahaannya sadar ya. Kita lanjutkan. Yang nomor 5 ya. Lingkungan sosial lebih baik dan bermanfaat bagi perusahaan. Hampir sama juga dengan jenis kegiatan jawab sosial dapat juga menguntungkan ya. Lingkungan sosial yang ada di sekitar perusahaan, lingkungan sosial yang ada di dalam perusahaan itu sendiri.
akan lebih baik dan bermanfaat bagi perusahaan ya. Tidak ada rongrong dari masyarakat, tidak adanya rongrong dari pegawainya sendiri dan lain sebagainya ya. Selanjutnya dapat menarik minat investor. Kalau ingin perusahaannya maju ya, kalau ingin modalnya lebih besar lagi, harus ada investor menanamkan modal. Nah, investor tidak akan mau menanamkan modalnya jika perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan CSR. Suatu saat nanti apabila misalnya ada ronrongan dari masyarakat, ronrongan dari pemerintah, suatu saat ada demo dari masyarakat, ternyata perusahaan tidak melakukan kegiatan CSR, dibakar perusahaannya, rugilah investor. Ya. Jadi supaya menghindari itu, investor pasti nanya, ini perusahaan melakukan kegiatan CSR apa enggak? Kalau katanya melakukan, berarti dengan senang hati ya, investor akan mau menanamkan modalnya ya. Selanjutnya adalah memperbaiki masalah sosial ya. Bisa juga memperbaiki masalah kemiskinan ya, masalah pendidikan ya, masalah agama dan sebagainya, yang tugasnya adalah membantu pemerintah dalam hal ini. Nah, dari yang 8 poin ini ada tanggapan kira-kira? Dari yang 8 poin ini ada tanggapan kira-kira? Ya tidak apa-apa ya, kita diskusi-diskusi aja kan. Pak, ya, gimana Rahel? Mau nanggapi apa mau bertanya? Menanggapi sedikit Pak. Oh, silakan Rahel. Ya. Yang poin nomor 2 itu Pak. Iya. Itu kan meningkatkan citra perusahaan Pak, yang Iya. Bapak bilang tadi. Iya. Kayak menurut saya sih kayak jaga image perusahaan gitu nggak sih Pak? Iya, jaga image perusahaan, mereknya, brandnya, ya. Jadi secara nggak langsung dia kayak pakai teknik marketing gitu Pak ya? Bisa jadi meningkat citra gitu, perusahaan, bagaimana supaya barangnya itu naik, ya kayak marketing lah. Beli barang saya, saya akan memberikan ini katanya kan. Tapi terlebih dan kurang, apakah yang diberikan itu bagus apa tidak, kita nilai sendiri nanti ya. Jadi citra nih ya, sebenarnya citra nih ada juga orang-orang yang bisa mencitrakan kayak humasnya ya. Humas ini kayak jualan dia sebenarnya ya. Bahwasanya ini perusahaan kami bagus katanya kan. Kalau ada huru-hara biasanya ya, huru-hara dari perusahaan dari masyarakat ke perusahaan, biasanya humas itu yang menangani ya. Humas ini adalah ujung tombak daripada perusahaan. Jadi sebenarnya citra perusahaan ini terlebih dan kurang dia ikhlas apa tidak, ya nggak tahu saya ya. Tapi nanti ada survei ya, ada survei bahwasanya yang dilakukan perusahaan ini dalam rangka untuk melakukan kegiatan CSR ini niatnya apa sebenarnya ya? Niatnya apa? Kita langsung aja ya, Rahel ya. Ini niatnya sebenarnya ya. Survei dari majalah SWA ya tentang CSR. Bahwasanya memelihara dan meningkatkan citra perusahaan 37%. Jadi ya, perusahaan itu melakukan kegiatan CSR semata-mata hanya untuk memelihara dan meningkatkan citra perusahaan supaya brandnya bagus di masyarakat. Kalau brandnya bagus, maka orang tertarik akan membeli. Jika brandnya bagus, maka orang tertarik akan meningkatkan investasinya. Investor akan meningkatkan investasinya ke perusahaan tersebut ya. Ya, citra sebenarnya sih ini menurut majalah SWA ya. Citra perusahaan. Ya. Citra ini ya sebenarnya bukan perusahaannya bisa melakukan citra, kita juga bisa melakukan citra ya. Bahwasanya kita baik di mata orang ya. Hubungan baik dengan masyarakat, niatnya ya mendukung operasional perusahaan supaya tidak ada ronrongan, sarana aktualitas diri, memperoleh bahan baku, mengurangi gangguan dari masyarakat. Itu aja sebenarnya sih. Jadi yang dikatakan Rahel benar. Sebenarnya perusahaan melakukan kegiatan CSR sebenarnya inti pertamanya adalah citra. Ini menurut majalah SWA. Saya sebenarnya setuju juga ya, karena ini survei ya. Survei ini berarti melakukan berbagai penelitian-penelitian ya, riset-riset dan sebagainya. Ya, citra sebenarnya yang dilakukan oleh CSR. Sekali lagi terlebih dia ikhlas apa tidak, Allah alam lah ya. Yang penting dia melakukan kegiatan CSR. Oke, terima kasih Rahel atas tanggapannya. Ya Pak, sama-sama. Pak, izin bertanya Pak. Elpa ya, gimana Elpa? Pak, tadi kan dikatakan kalau perusahaan itu wajib melakukan kegiatan CSR. Ya. Lalu bagaimana jika perusahaan melakukan kegiatan CSR, memberikan bantuan, tapi bantuan tersebut dikembalikan lagi ke perusahaannya? Apa itu masih termasuk atau gimana? Kayak apa lah modelnya? Simpan pinjam? Iya. Nah, ini dia ya yang bahaya sekali ya. Sebenarnya kalau dia memberikan itu secara cuma-cuma harusnya ya.
secara cuma-cuma modalnya dalam rangka untuk memberdayakan ekonomi masyarakat baik di bidang pertanian ya, di bidang UMKM dan sebagainya ya. Ini kalau seandainya ini bukan perusahaan namanya ya, simpan pinjam namanya ya. Yang namanya walaupun dia niatnya untuk memberikan bantuan itu sebagai citra, tapi kalau seandainya dia minta balik lagi kayak simpan pinjam, itu bukan CSR namanya sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Ini sebenarnya harus diawasi nih ya. Siapa dalam hari ini mengawasi pemerintah? Kalau di Riau sendiri yang mengawasi itu sebenarnya forum TJSP ya, forum TJSP yang ada di masing-masing daerah. Pertanyaannya forum TJSP ini jalan apa tidak? Saya khawatir nggak jalan ya. Saya khawatirnya nanti pemerintah nggak tahu dalam hal ini. Nah, selayaknya masyarakat di sini harus mengadu ya, harus mengadu bahwasanya kami diberikan bantuan oleh perusahaan X ya, berupa pinjaman, berupa alat untuk pertanian dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini nanti kalau seandainya kami sudah berusaha, nanti kami dapat untung, kami kembalikan. Itu bukan CSR namanya, simpan pinjam ya. Simpan pinjam namanya. Ada kasus seperti itu, Elpa? Ada, Pak. Ini harus diadukan oleh forum TJSP. Saya khawatir nanti forum TJSP-nya kong kali kong juga dengan perusahaan ya. Nah, inilah ya permasalahan yang kita hadapi ya di pelaksanaan CSR ini ya. Ya. Jadi niatnya juga pencitraan aja, seakan-akan orang dia memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi dalam hal ini dia minta lagi. Aneh juga ya. Makanya itu tadi ikhlas tidak ikhlas aja lagi ya. Ini temuan sih sebenarnya, kalau seandainya ditelisik lagi lebih bagus lagi sih sebenarnya ya. Kalau seandainya itu dilakukan oleh perusahaan yang besar yang ada di Riau, ini luar biasa sekali ya. Sangat mengkhawatirkan sekali ya. Karena di Riau ini banyak perusahaan ya, perusahaan besar banyak ya. Kalau seandainya meningkatkan citra perusahaan bagus, tapi kalau seandainya dikasih modal terus diambil lagi, lucu juga jadinya ya. Aneh ya, aneh. Ya. Itulah kira-kira kalau menurut saya forum TJSP harus bergerak di sini ya. Itu bukan CSR sebenarnya, simpan pinjam kalau menurut saya. Ya. Oke, mungkin itu aja bisa saya tanggapi, Elpa. Yang lain ada yang ingin ditanggapi? Pak, izin bertanya, Pak. Bertanya, Denny Saputra ya? Ya, Pak. Gimana Denny? Pak, seberapa buruk dampak dari perusahaan yang tidak menjalankan CSR, Pak? Baik di sisi hukum ataupun sanksi yang di luar hukum tersebut, Pak. Ini sebenarnya ini ya. Kalau saya pikir itu kalau seandainya perusahaan tidak melakukan kegiatan CSR itu perusahaan buruk sekali ya, buruk sekali perusahaan itu. Karena di sini hukumnya wajib. Nah, kalau mengenai sanksi, saya baca regulasi tidak ada sanksi yang begitu ini kali lah ya, mengancam perusahaan. Saya baca beberapa regulasi, terutama regulasi tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jika perusahaan tidak melakukan kegiatan CSR, maka akan diberikan sanksi. Sanksi dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mana yang mengatakan kalau CSR itu ada sanksi beratnya? Saya baca juga regulasi di Perda TJSP ya, Perda nomor 6 tahun 2000. Nggak ada itu sanksi administrasi. Sanksi administrasi nggak ada. Apa sanksi administrasinya? Cuma berikan teguran apa? Nggak ada. Kalau seandainya di luar negeri itu, saya pernah cerita-cerita sama teman, ya tetangga kita ya, di luar negeri sana, itu ditegas. Kalau seandainya tidak melakukan kegiatan CSR, maka akan diberikan sanksi. Misalnya dia merusak alam, lingkungan, misalnya kan limbah perusahaannya itu ke sungai misalnya kan, tapi tidak ada tanggung jawab dari perusahaan dalam hal ini misalnya kan, itu akan ditutup perusahaannya. Kalau kita enggak ya, belum pernah saya dengar perusahaan besar yang ada di Riau ini ya khususnya, itu kalau misalnya merusak lingkungan itu dikenakan tidak dikenakan sanksi tapi ditutup. Enggak pernah saya dengar ya, paling-paling tegur ya. Nanti yang mendamaikan tuh kong kali kong selesai barang tuh ya. Efek dampaknya kepada masyarakat, misalnya ke sungai misalnya kan, ikan-ikan pada mati, ya nelayan rugi jadinya ya, tidak bisa mencari ikan lagi. Tapi sejauh ini ya Denny ya, saya belum pernah menemukan sanksi itu yang tegas. Kenapa nggak ada sanksi yang tegas? Karena sering saya singgung juga, undang-undang tentang CSR ini nggak ada spesifik ya, yang adanya termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatakan wajib saja.
dan mengatakan sanksi saja. Sanksi lebih lanjut dapat diatur dalam peraturan selanjutnya. Peraturan selanjutnya apa? Nggak ada. Yang di provinsi, Perda provinsi cuma sanksi administrasi. Ya, banyak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan bubur kertas itu ya, saya lihat ya, telah melakukan praktek yang tidak melakukan kegiatan CSR dan sebagainya, tapi nggak pernah ditutup ya. Ada terus jalannya untuk supaya perusahaan tetap eksis ya, supaya tetap eksis. Ini saya pikir ini kelemahan pemerintah dalam hal ini ya, untuk menggarap kegiatan-kegiatan CSR-nya apa saja ya. Hanya mengatakan wajib saja, tetapi sanksi tidak ada ya, Denny. Kurang lebih seperti itu, Denny. Baik, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. terima kasih. Saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan Rahel. Saya ingin bertanya tentang poin pertama, Pak, dari manfaat CSR bagi masyarakat. Peluang cintaan, Yang kesempatan kerja. kesempatan kerja. Ya, kan kayak Bapak bilang tadi, kayak misalnya kayak di Kerinci atau di Pelalawan, Iya, banyak perusahaan, tapi banyak juga bukan dari Iya. masyarakat lokalnya, melainkan kayak Iya. Sumatera Utara. iya, Jadi Pak, pertanyaan saya gini Pak, kalaulah masyarakatnya itu memang kompeten Pak, memang Iya. apa namanya, niat bekerja di perusahaan yang melakukan CSR di tempatnya, tetapi pada akhirnya perusahaan itu kan menjanjikan kesempatan kerja, iya. tetapi malah sepertinya masyarakat lokal di sana itu kayak Diabaikan ya. diabaikan, tapi lebih memilih masyarakat dari luar daerah, bahkan dari luar negeri Pak. Iya, benar. Itu bagaimana Pak tanggapan Bapak? Jadi kalau menurut saya ya, dalam hal ini saya pikir pemerintah tuh harus mengawasi dalam hal ini ya, supaya tidak ada rongrong dari masyarakat. Saya lihat juga yang perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan itu memang banyak orang Sumatera Utara. Sedangkan orang tempatan itu, sebenarnya orang tempatan sekarang sih enggak, apa maksud, maaf cerita, bukan bodoh-bodoh amat ya. Mereka ada pendidikan udah tinggi, tapi kenapa tidak diakomodir? Saya lihat juga ya, pengakomodirannya pun juga bukan karyawan setempat. Bukan maksudnya bukan jadi karyawan, tapi hanya sebagai ini saja. Sebagai di kontrak. Kalau seandainya habis, ya habis. Jadi kalau menurut saya ini sekali lagi ya, mohon maaf, ini peran pemerintah. Bukan hanya forum TJSP saja ya, mengawasi dalam hal ini ya. Yang eksekutif juga, legislatif juga harus mengawasi ini. Kalau forum TJSP aja nggak gerak nih, nggak jalan. Ini masalah yang dihadapi. Saya pikir ini bagus juga untuk kita amati bersama, kita teliti bersama apa menjadi permasalahannya ya. Jadi sebelum perusahaan berdiri itu harus ada komitmen dengan pemerintah, harus ada komitmen dengan masyarakat setempat, harus ada komitmen berapa orang kira-kira, berapa persen kira-kira porsi kami sebagai warga tempatan tuh diangkat di perusahaan ini. Saya ingin bertanya, Pak. Siapa? Rara, ya silakan Ya. Rara. Ini bahas yang masalah slide sebelumnya yang Bapak bilang perusahaan tuh wajib melaksanakan yang namanya CSR ya Pak? Iya. Jadi pertanyaan saya tuh, apakah masih ada Pak perusahaan yang tidak melaksanakan CSR? Jika ada, apa sih alasan perusahaan tersebut tidak melaksanakan CSR? Wah, ini parah nih ya. Tidak. Iya, makasih Rara. Ini parah sekali nih Rara. Iya Pak. Masa zaman sekarang masih nggak melakukan kegiatan CSR ya? Ini parah sekali. Minimal adalah ya. Adalah. Jadi CSR itu banyak sebenarnya ya. Ada beberapa dimensi, ekonomi, sosial, dan lingkungan ya. Terlaksana aja salah satunya aja udah bagus ya. Misalnya dia bergerak di bidang eksploitasi alam, itu harus dijaga lingkungannya ya. Memang semua dimensi itu memang nggak tercover semua ya. Cuma harus melakukan kegiatan CSR. Kenapa harus melakukan kegiatan CSR? Karena udah diatur dalam undang-undang, walaupun itu hanya sekedar kewajiban saja ya, harus itu ya. Kalau seandainya ada yang tidak melakukan kegiatan CSR zaman sekarang, nggak usah aja lah buka perusahaannya. Parah sekali nih ya. Apakah masih ada? Kemungkinan ada, tapi saya belum pernah jumpa ada orang melakukan kegiatan CSR tapi mungkin tidak maksimal ya, dari 3 dimensi tadi ya. Itu tadi video pembelajaran yang saya lakukan pada pertemuan ketiga ya, mata kuliah manajemen CSR dengan tema atau judul manfaat atau arti penting CSR. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.